H2B diketahui di sini ada 3 persamaan reaksi, yaitu reaksi antara H+ dan HCO3- menghasilkan H2CO3. Kemudian reaksi yang kedua adalah OH- bereaksi dengan H2CO3 menghasilkan HCO3- plus H2O. Kemudian ada CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3. Yang ditanyakan, jika darah kemasukan zat yang bersifat asam atau membawa ion H+, bagaimana proses zat yang akan terbentuk, kemudian pengaruhnya, dan perubahan pH yang terjadi. Nah, jadi di sini darah itu merupakan salah satu contoh dari larutan penyangga. Nah, jadi di dalam darah itu terdapat komponen atau senyawa penyangga, yaitu ada HCO3- atau ion HCO3-, kemudian juga ada H2CO3. Nah, di sini HCO3- merupakan basa konjugasi, dan di sini H2CO3 merupakan senyawa asam. Ya, kemudian apabila suatu zat yang bersifat asam atau membawa ion H+ masuk ke dalam darah, maka dia akan diikat oleh senyawa yang bersifat basa di dalam darah, yaitu ion HCO3-. Ya. Nah, di sini kita tuliskan reaksinya apabila senyawa bersifat asam masuk ke dalam darah akan diikat oleh ion HCO3- yang akan membentuk zat, yaitu H2CO3. Nah, kemudian pengaruh dari masuknya zat yang bersifat asam ke dalam darah akan menyebabkan darah menjadi bersifat asam. Nah, hal ini menyebabkan di sini darah akan mengikat H+ atau ion asam dengan senyawa penyangganya, yaitu HCO3-, sehingga di sini pH darah yang awalnya berubah menjadi asam, dia akan menjadi stabil kembali, ya. pH stabil darah itu antara 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, jadi di sini menunjukkan adanya larutan penyangga atau darah merupakan larutan penyangga. Jadi di sini proses zat yang akan terbentuk adalah ini, ya, reaksi yang ini, pembentukan zat H2CO3, pengaruhnya, dan di sini perubahan pH yang terjadi adalah awalnya setelah kemasukan asam menjadi darah menjadi bersifat asam, pH-nya pH asam, kemudian distabilkan oleh senyawa penyangganya.